Jadi kami masuk gereja, ya, pengen tahu aja. Rupanya dalam gereja lagi ada orang kayak rukiah gitulah. Kalau apa sih, apa bisa tuh beda itu? Kau kabur is muntah-muntah atau kalian sampai kayak lemas gitu loh badan. Kayak random ya ayatnya ya. Iya. Ada tekokan gitu deh. Bang, itu tapi Katolik kan? Katolik. Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Bapak Ibu telah menyaksikan cuplikan video di depan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, di mana dua muslimah cantik yang berpendidikan dan berprofesi sebagai seorang dokter yang penasaran dengan kekristenan hingga masuk ke gereja Katolik di Roma. Namun mereka sepertinya mengalami manifestasi karena mereka mengalami muntah-muntah hingga lemas. Kalau dalam kekristenan, bentuk seperti ini adalah manifestasi atau pelepasan daripada roh-roh jahat. Secara pribadi saya melihat hal ini secara positif dan saya hanya berterima kasih kepada dua muslimah cantik ini, dan sama sekali dalam diri saya tidak merasa terhinakan karena kedua muslimah cantik ini sepertinya sudah mulai penasaran dengan kekristenan, sudah mulai penasaran dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam gereja, sehingga mereka mulai tidak bisa menahan diri dan mulai mencari tahu ke dalam gereja Katolik. Ini menurut saya kedua muslimah ini luar biasa, karena mungkin mereka berdua ini bisa saja sedang mencari Tuhan yang benar. Kalau saya menilai seperti demikian. Namun netizen Indonesia ini memang sangat ramai munculkan berbagai macam pendapatnya terhadap muslimah cantik ini. Seperti apa reaksi dari netizen Indonesia? Kita simak sampai akhir video berikut ini. Cerita serem hari ini di Manchester. Jadi kami masuk gereja, ya kan, sok-sokan lah ya kan, ya pengen tahu aja. Rupanya dalam gereja lagi ada orang kayak rukiah gitulah. Kalau apa sih, apa bisa tuh beda itu, beda. Terus kan aku diam, aku mau muntah ya. Baru aku bilang sama orang ini, kayaknya aku kena rukiah ini, nggak bener ini, ayo kabur is muntah-muntah atau kalian sampai kayak lemas gitu loh badan. Tapi kayak ini nggak apa-apa, di dalam itu, kan di kaca gitu kan, bukan ada yang masuk di kaca gitu. Siapa kakak ini tadi dia menengok orang itu di depan kaca. Aku juga tadi nggak berani videoin, dia kan kayak mereka kayak rukiah gitu kan, ada ayat-ayatnya gitu kan. Jadi kayak baca-baca ayat kayak gitu. Cuman kalau aku lihat sih kayak random ya ayatnya ya. Iya. Ada tekokan gitu deh. Bang, itu tapi Katolik kan? Katolik. Ya, teman-teman sekalian, sangat memuakan melihat bagaimana ruang suci yang disakralkan dan dihormati oleh jutaan umat manusia di seluruh dunia kini dengan begitu murahan didegradasi menjadi sekedar panggung lelucon demi mengejar viewers dan keviralan semata yang fana. Tindakan sekelompok oknum yang memasuki gereja Katolik secara sengaja lalu keluar dari sana hanya untuk membuat konten bernada ejekan dengan narasi ingin muntah. Bukan lagi sekedar bentuk salah pergaulan teman-teman, tetapi ketidaktahuan. Ini adalah cerminan nyata dari kebebalan moral, krisis empati, dan hilangnya adab paling mendasar dalam menghormati keyakinan sesama manusia. Di tengah usaha keras bangsa ini untuk merajut tenun toleransi beragama, perilaku dangkal seperti ini justru menjadi duri yang secara sengaja ditancapkan demi sensasi digital, supaya viral dan lain sebagainya. Menggunakan identitas atau simbol keagamaan tertentu saat melecehkan ruang ibadah agama lain, bukan hanya tindakan yang sangat memalukan, tetapi juga provokasi nyata yang menantang batas-batas hukum dan norma sosial. Media sosial seharusnya menaikkan kelas intelektual masyarakat, bukan malah memfasilitasi perilaku minim akhlak yang mengorbankan kerukunan beragama demi ego pribadi. Dua wanita yang bercadar, yang menggunakan jilbab, ya. Teman-teman sekalian,
kita melihat perilaku seperti ini adalah sebuah pelecehan terhadap tempat ibadah. Masuk ke dalam rumah ibadah agama lain, dalam hal ini gereja Katolik, hanya untuk menjadikannya sebagai bahan konten negatif adalah tindakan yang sangat tidak etis. Tempat ibadah seharusnya dihormati sebagai ruang suci bagi umat yang berkeyakinan agama tersebut, bukan dijadikan objek lelucon atau provokasi digital. Kurangnya etika dan toleransi. Narasi seperti ingin muntah rasanya, ingin muntah setelah keluar dari gereja merupakan bentuk ejekan yang secara langsung mencederai nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Indonesia. Perilaku ini tidak mencerminkan sikap saling menghormati yang menjadi fondasi hidup berdampingan dalam keberagaman. Kita hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi demi konten dan sensasi, fenomena ini teman-teman memperlihatkan bagaimana demi mendapatkan perhatian atau keviralan ya semata di media sosial, sebagian orang rela mengorbankan rasa hormat, kepantasan, dan kerukunan sosial. Padahal dua orang ini mengenakan aksesoris dari agama tertentu, mengenakan jilbab, tapi tidak memberikan sebuah contoh yang baik bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. Jadi dampak yang ditimbulkan, perilaku seperti ini tidak hanya merugikan diri sendiri, diri mereka, karena menuai kecaman di media sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan dan memperkeruh suasana antar umat beragama jika tidak disikapi dengan bijak oleh penonton. Kebebasan berekspresi dan membuat konten di media sosial tetap memiliki batasan moral, sosial, dan hukum, terutama jika sudah menyentuh ranah suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi terhadap tindakan ini sangat kita sayangkan, ya, sangat kita sayangkan, dan ini menjadi pelajaran penting bagi pembuat konten lainnya untuk lebih berhati-hati dan menghormati keyakinan agama lain. Bagi teman-teman sekalian, tolong di komentar dan berikan nasihat. Sekiranya mereka menonton cuplikan video ini, mereka bisa melihat bahwa perilaku mereka, tindakan mereka adalah perilaku di luar batas kewajaran. Seharusnya kalau mau datang beribadah di gereja itu, kita harus menghargai dan menghormati. Kalau engkau bukan agama daripada tempat peribadatan itu, ngapain datang ke sana? Ngapain datang masuk? Orang yang masuk situ berarti orang yang tahu bahwa dia melangkah ke tempat peribadatan agama lain. Ada kepentingan itu bukan untuk mengejek, tapi menghormati. Kalau engkau beribadah, silakan beribadah. Kalau ada kepentingan, mungkin engkau seorang yang bekerja di situ, bekerjalah. Mungkin engkau tidak beribadah di situ, tapi bekerjalah dengan baik. Ini luar biasa sekali. Coba bayangkan kalau sebaliknya itu terjadi pada tempat ibadah agamamu. Lantas apa yang kamu lakukan? Ini adalah situasi yang harus kita redam, situasi yang harus kita upayakan supaya jangan terulang lagi ke depan. Kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita wajib saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan menciptakan perselisihan, jangan menciptakan persoalan, tetapi mari kita menciptakan perdamaian, kerukunan antar umat beragama. Kita memang berbeda secara iman, keyakinan, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan, saudara sebangsa dan setanah air. Mungkin kita bukan saudara seiman, tetapi kita bisa bersama-sama, kita bisa hidup di tengah masyarakat Indonesia ini, dan kita saling menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Dan tanpa mengejek agama lain, tanpa mengejek tempat beribadatan agama lain, tanpa mengejek liturgi yang dilakukan oleh agama orang lain. Ini kesalahannya di situ. Silakan komen di kolom komentar.
lagi rame banget dan aku harus ikut membahasnya tentang seorang dokter dan juga dosen kepo yang masuk ke dalam gereja Katolik sehingga pada saat sampai di sana dia merasakan efek mual dan muntah. Sementara di sana memang sedang dilakukan ritual pengusiran setan yang mana itu membacakan ayat-ayat Alkitab yang tentunya ya mengusir setan. Ya, memang ada ayat-ayat tentang pengusiran setan di Kristen itu ya saya. Nah, hal ini banyak menimbulkan kemarahan bagi umat Kristen, khususnya untuk umat Katolik ya. Tapi kalau aku pribadi, ngapain kita marah? Justru ini menjadi suatu kesaksian bahwa ada loh ayat-ayat yang benar-benar bisa berkuasa mengusir setan. Kita nggak tahu, kemungkinan banyak datang dengan sesuatu di dalam dirinya ya kan, sehingga dia bisa merasakan efek mual dan muntah tersebut. Tuh. Nah, mereka juga bilang dibacakanlah ayat-ayat random. Itu mereka mengatakannya itu dengan ayat-ayat random itu karena mereka datang sebagai muslimah. Jadi mereka nggak paham, ya kan? Kalau mungkin itu kita tadi di sana dan kita ngerti bahasa di sana, kita pasti tahu ayat apa yang sedang dibacakan itu, kan? Nggak mungkin nggak kita tahu. Di dalam Kristen ya, Alkitab itu nggak bisa dibaca tanpa makna. Semua ada maknanya dan semua terstruktur ya. Satu pasal itu ya satu makna gitu loh. Jalan ceritanya itu sambung menyambung semua, nggak mungkin dibacakan secara random gitu. Nah, kita nggak perlu marah. Cuma yang menjadi pelajaran di sini ya, untuk siapapun yang pengen berkunjung ke tempat ibadah orang lain di luar dari tempat suci orang lain di luar dari keyakinan kita, tidak semua yang ada di kepala kita ini harus kita ucapkan. Ya, aku juga suka berkunjung ke vihara. Bagiku ya, vihara itu tempat yang atmosfernya itu sangat positif ya. Jadi aku senang berada di sana berlama-lama karena juga biasanya vihara itu kan dekat dengan alam kan. Itu adem, suasananya adem dan mereka juga membacakan ayat-ayat suci mereka ya, kitab suci mereka. Dan untuk keyakinan itu pasti bertentangan. Tapi kan kedatanganku ke situ bukan untuk mencari tahu makna dari kitab sucinya terus membenturkannya dengan keyakinanku. Aku datang ke sana untuk menikmati apa yang bisa kunikmati. Alamnya, terus karya-karya seninya, itu aja yang kunikmati. Jadi kepalaku nggak ribut, pulang dari sana itu tenang. Dan juga kata-kataku pulang dari sana itu nggak membuat orang lain tersinggung. Viral, dua mbak ini tuh lagi keluar negeri guys. Dia masuk ke gereja dan dia tuh ngomong bikin konten katanya gerejanya tuh bau lah. Bau teong lah, intinya bau seperti itu. Dia masuk ke gereja tuh. Kayak gereja itu tuh kayak gereja berapa ratus tahun gitu loh. Dan dibikin konten dan kontennya tuh viral. Gini ya mbak ya. Kalau kita masuk tempat ibadah, apapun itu deh bentuknya, dalamnya tuh nggak usah diomong gitu loh. Coba bayangin aja mbak kalau seandainya agama lain terus dia bikin video yang sama gitu loh. Seandainya dia masuk masjid ya, mbaknya kan pasti Islam ya. Masjidnya ini apa nggak heboh tuh? Apa nggak heboh? Untung ya agama yang diomongin itu gereja itu mereka orangnya tuh kayak nyantai gitu loh. Kayak bukan nyantai sih, sebenarnya juga nggak suka tempat ibadah di olok-olok seperti itu, nggak ada yang suka. Tapi untung mereka tuh punya jiwa kasih ya. Which is guys, ini aku nggak membela agama apapun, aku Islam ya guys. Tapi untung ya, kebanyakan ya aku kenal dari pengalaman aku pribadi ya, nggak ngomongin siapapun aku tuh banyak temen yang Kristen, mereka tuh nggak kayak gitu loh sifatnya. Bahkan kadang ya, apa ya namanya ya, kadang ya kalian tahu kan emang ada agama lain yang perang, duololo. Ini coba bayangin aja kalau seandainya ada orang non agama apa deh selain Islam masuk ke masjid terus dia ngolok-ngolok tuh dan ngina dalamnya, apa nggak udah jadi perang dunia ke-10 ke-20? Gimana caranya dua orang itu seandainya yang bikin konten tuh harus masuk penjerong? Mbak ini masuk penjerong nggak? Enggak kan? Minta maaf nggak? Untuk saat ini sih nggak minta maaf ya. Maksudnya tuh janganlah jadi manusia tuh yang seperti itu namanya egois banget itu. Egois, selfish. Nggak bagus gitu loh. Apapun itu kalau kita masuk ke suatu tempat, ya kalau seandainya kita nggak suka ya jangan diomong. Apalagi itu tempat ibadah gitu loh. Nggak semua orang itu harus sesuai seekspektasi sama apa yang kita mau gitu loh. Ngerti kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu loh. Janganlah sampai bikin, apalagi dibikin konten tadi masuk ke gereja, bau ini nggak kuat aku lari. Janganlah kayak gitu. Jadilah contoh manusia yang baik gitu loh. Apalagi udah terkenal ini loh, terkenal loh. Kalau orang gimana cara ngomong ya? Apa susah sih? Kalau kita tuh udah buruk rupa, janganlah buruk sifat juga gitu loh. Seenggaknya kalau buruk rupa tuh sifatnya diperbaiki gitu loh. Janganlah sampai seperti itu. Bukan berarti mbak tadi jelek, tapi janganlah sampai kayak gitu loh. Ini aku yakin, aku berani menjamin. Coba kalau yang bikin konten ini agama lain terus dia ngomong tentang masuk ke masjid, mungkin udah jadi peyek kayaknya. Aku yakin banget itu. Cuman untung ya orang-orang agama, setahu aku ini ngomongin teman aku yang Kristen tuh mereka tuh penuh kasih gitu. Mereka tuh mengasihi, mereka memaafkan lah. Jadi
ya enggak, tapi ini aku enggak membenarkan untuk seperti itu gitu loh. Janganlah menghina ibadah orang lain, janganlah menghina tempat orang lain, apapun itu biarin aja. Kalau kita nggak mau ya nggak usah masuk, nggak usah dini. Seandainya ada kelainan di dalam, ya udah nggak usah diomong gitu. Mungkin orang tuh beda-beda gitu loh. Nggak semua orang tuh harus seperti ya, oh ya harus ini, harus ini, harus ini. Contoh nih, aku tidak membenarkan nggak cebok, boleh kan nggak cebok, tapi aku juga nggak bisa maksa untuk mereka seperti kok cebok, nggak bisa maksa seperti itu karena opini pendapat orang, setiap karakter apa sih namanya, culture, adat istiadat orang tuh berbeda guys. Kita nggak bisa maksa orang tuh harus seperti kita atau kita harus seperti mereka. Mau nggak seandainya kamu dipaksa, kamu nggak doyan makan apa namanya, blimbing, kamu dipaksa makan blimbing, mau nggak bisa seperti itu. Kamu biasa makan nasi suruh makan roti tiap hari, bisa nggak bisa. Jadi kita nggak bisa memaksa kehendak harus seperti yang kita mau. Apalagi kita nggak mau dikritik tapi kita suka ngeritik orang lain gitu, nggak mau nyenggol agama kita tapi kerjanya nyenggol agama lain terus. Janganlah kayak gitu. Jangan jadi manusia tuh yang nggak ada otak gitu. Otak tuh dipakai buat mikir. Makanya Tuhan tuh nyiptain manusia tuh paling sempurna ketimbang hewan yang lainnya, karena hewan tuh semua binatang tuh punya otak guys. Bedanya mereka tuh pakai insting aja, kalau kita kan pakai untuk mikir kayak gitu. Ngapain kakak masuk gereja? Ada yang ngundang, ada yang nyuruh masuk. Biasanya kalau orang masuk gereja terus tiba-tiba dia muntah-muntah, itu tandanya ada iblis di hatinya kak. Biasanya kayak gitu. Iya betul. Ya kayak kakak ini muntah-muntah kan? Coba periksa hati kakak, siapa tahu ada iblis di situ. Kakak kan seorang dokter, ya kan? Dosen pula. Bisa lah bikin kata-kata yang lebih halus. Janganlah pakai kata-kata kayak gitu. Bikin otak nih menari-nari. Nih, nasihatku ya kak. Setelah ini jangan pernah lagi masuk gereja ya. Siapa tahu nanti pas kakak masuk gereja, tahu-tahu kakaknya mati di situ. Kita pula yang disalahkan. Gereja pula yang disalahkan. Ya kan? Banyak kayak gitu kak, banyak. Lagian ya kak, itu bukan rukiah kak, bukan rukiah. Beda jauh. Coba lagi dibalik lagi nih. Ada orang Kristen masuk masjid, tiba-tiba kita bilang kayak gitu. Muntah-muntah kami setelah masuk masjid kami bilang. Apa nggak langsung di demo? Nggak demo. Tapi ya udahlah ya kan. Meskipun kami sakit hati ya kak ya, tapi tetapnya kami maafkan. Itulah kelemahan kami kak. Ya kan? Gini ya dok, izin sebelumnya. Kami umat Kristen atau umat Katolik tidak pernah yang namanya menyuruh Anda masuk ke gereja kami. Bahkan ada statement Anda yang mengatakan Anda kayak pengen muntah. Itu urusan Anda, Mbak. Tapi kami tidak pernah memaksakan Anda untuk masuk ke gereja. Ya, itu yang kamu bilang itu rukiah bukan rukiah. Ya, itu. Itu satu ya dok ya. Dan yang kedua, kalau dibilang Anda pengen muntah, bagaimana dengan kami yang setiap harinya kami mendengarkan kumandang azan 5 kali? Apakah kami muntah? Tidak, kami tidak muntah. Tetapi kami justru mendoakan kalian, gitu. Mendoakan saudara-saudara Islam. Tapi kok statement Anda itu ya dok ya, yang mengatakan aku terdiam dan ingin muntah. Kok bisa ya dok ya, Anda mengatakan seperti itu? Hati-hati dok. Saya justru mengajarkan dokter untuk berdoa ya. Dokter mengatakan ingin muntah, tapi saya doakan dokter supaya satu saat nanti dokter akan dipakai Tuhan. Terima kasih dokter sebelumnya. Mohon maaf, saya izin skip videonya. Sangat luar biasa juga ya sensitivitas rohani kedua wanita muslim ini. Baru saja memasuki pintu gereja, perutnya langsung bergejolak dan rasa ingin muntah atau mual-mual. Itu rasanya seperti naik wahana yang paling memusingkan di dunia ini. Kita semua paham, ini bukan karena salah makan atau belum sarapan, tetapi ini adalah reaksi klasik. Mual mendadak atau rasa ingin muntah, ini sebenarnya ada di halaman pertama buku panduan eksorsisme di manapun. Dan secara sederhana, ini adalah pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri. Sesuatu yang sudah lama nyaman bersarang, lalu kaget ketika bertemu dengan getaran doa dan kekudusan.
Jadi kalau merasa mual, itu jangan salahkan arsitektur, jangan salahkan bau pedupaan, tapi tanyakan saja kepada penghuni di dalam dirimu yang sedang protes karena terusik. Justru ini membuktikan betapa ampuhnya atmosfer gereja Katolik sebagai pendeteksi otomatis. Tidak perlu ada pemindai di pintu masuk, tubuh sendiri yang langsung memberi sinyal. Begitu tidak cocok, frekuensinya, alarmnya berbunyi dari dalam perut. Inilah yang disebut eksorsisme pasif, diam-diam bekerja tapi hasilnya terlihat. Mungkin ke depannya perlu ada pemberitahuan di depan pintu gereja, yaitu harap berhati-hati, tempat ini mengandung kadar kekudusan yang sangat tinggi, dapat memicu reaksi spiritual bagi yang belum siap. Sangat kasihan juga melihatnya ya. Baru melihat salib, baru mencium harum duka, pertahanan di dalam dirinya langsung runtuh. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa pengusiran roh jahat itu tidak selalu harus dengan ritual panjang dan doa keras-keras. Cukup dengan kehadiran sebuah gereja yang tenang, dengan salib dan tabernakel di dalamnya, maka proses pembersihan bisa terjadi dengan sendirinya. Cepat, tanpa biaya dan sangat efektif. Kita patut menghargai kejujuran tubuh mereka yang tidak bisa berbohong di depan altar. Mual itu adalah bahasa tubuh yang berkata, ada ketakutan besar ketika gelap bertemu dengan terang. Proses eksorsisme memang tidak pernah indah dipandang. Selalu ada kegelisahan, keringat dingin dan pergolakan batin yang dipaksa keluar. Dan saran terbaik bagi siapapun yang merasa tidak nyaman saat masuk ke tempat ibadah agama lain adalah bercermin dulu. Mungkin yang belum diperbaiki dan perlu diperbaiki bukan tempatnya, melainkan isi hati yang dibawa masuk. Anggap saja mual ini adalah sebagai proses pembersihan gratis. Jarang-jarang loh bisa mengalami detoks rohani tanpa harus mencari kemana-mana. Yang menyedihkan adalah tempat yang seharusnya menjadi rumah yang damai justru membuat sebagian orang tersiksa. Reaksi ingin muntah ini ibarat cermin. Itu menunjukkan bagaimana kebencian dan kesombongan di dalam dada tidak tahan ditekan oleh suasana yang kasih. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya dipaksa keluar. Ya coba bayangkan aja, jika mereka berani bertahan sampai misa itu selesai. Jika 5 menit saja sudah seperti ini, bagaimana jika mendengar bacaan, homili dan doa syukur agung sampai akhir? Ya bisa jadi pergolakan di dalam tubuhnya akan jauh lebih besar. Karena energi damai di tempat itu tidak pernah berhenti bekerja. Jadi kesimpulannya sangat sederhana. Peristiwa mual di dalam gereja ini adalah contoh nyata bagaimana eksorsisme bisa terjadi secara alami. Ya anggap saja ini proses pembersihan dan segala prasangka dan niat buruk. Lain kali, kalau mau berkunjung ke tempat ibadah orang, ya pastikan dulu hati itu sudah bersih, agar yang dibawa pulang adalah ketenangan, bukan drama. Salve Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Sobat Kasih, kalau saya secara pribadi melihat kasus ini, saya tidak perlu geram atau marah. Namun apa yang dilakukan oleh Ibu Muslimah cantik ini adalah bentuk pengalaman spiritual atau perjalanan imannya yang mungkin saja atau bisa saja beliau sedang mencari Tuhan. Dan karena
mungkin ada saja aura negatif atau aura kebencian di dalam hatinya, sehingga begitu masuk ruang suci, tempat suci umat agama lain, umat Kristiani, maka si muslimah cantik ini mengalami pengalaman spiritual berupa muntah. Karena kalau di dalam kekristenan memang ada pelepasan roh-roh jahat, dan gejalanya adalah mual dan sampai muntah-muntah. Namun biarlah para netizen Indonesia juga menyampaikan unek-unek mereka dan berbagai macam komentar yang membanjiri media sosial karena perilaku dari muslimah yang bergelar dokter ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya muslimah ini dijamah Tuhan. Amin.